pagi, siang, sore kepada Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1, yaitu beranggota saya sendiri, Naomi Purba, Angelika Tambunan, dan Hermanto Sinaga akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial dan resolusinya dalam meminimalisir terjadinya permasalahan sosial itu sendiri dalam perspektif sosiologi. Jadi seperti yang kita ketahui, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena setiap individu memiliki kepentingan dan kebutuhan yang tidak dimiliki oleh diri individu tersebut, sehingga terjadilah pola interaksi dengan individu lainnya baik dalam kelompoknya maupun di luar kelompok. Dalam prosesnya tertentu terjadi proses sosialisasi dan interaksi sosial yang bersifat dinamis. Tidak selamanya proses sosialisasi dan interaksi sosial berjalan secara mulus, karena setiap individu memiliki cipta, rasa, dan karya yang tidak sama dengan individu-individu lain. Oleh karena itu, kadang-kadang terjadi perbedaan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dengan demikian, dalam kenyataan hidup biasanya kita dihadapkan pada pilihan yang berbeda-beda, misalnya kerjasama atau cooperation, persaingan atau competition, pertikaian atau konflik, dan akomodasi. Manusia sebagai makhluk hidup individu dalam hidup bermasyarakat tentunya akan menentukan pilihan-pilihannya sendiri yang kadang-kadang berbeda dengan individu-individu lainnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang biasanya akan menimbulkan suatu masalah dalam masyarakat dan disebut dengan masalah sosial. Dengan kata lain, manusia yang mempunyai kodrat sebagai makhluk sosial dalam hidup bermasyarakat tentu mengalami proses sosialisasi, baik 5 maupun 4 unit interaksi sosial. Dalam proses sosialisasi dan interaksi sosial, sangat mungkin muncul adanya permasalahan sosial. Oleh karena itu, makalah ini hadir menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial dan resolusi dalam meminimalisir terjadinya permasalahan sosial itu sendiri dalam perspektif sosiologi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyebab dari timbulnya permasalahan sosial. Secara umum, timbulnya permasalahan sosial itu bisa disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ialah penyebab permasalahan sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Jadi di sini contoh masalah sosial yang bisa terjadi ialah kemiskinan dan lain sebagainya. Faktor kedua ialah faktor budaya. Faktor budaya merupakan latar belakang terjadinya permasalahan sosial yang berkaitan dengan unsur-unsur nilai dan norma sosial seperti contoh adat istiadat dan kebiasaan. Nah, yang ketiga ialah faktor biologis. Faktor biologis sendiri merupakan permasalahan sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik atau gangguan kesehatan. Contohnya seperti kekurangan gizi, penyakit-penyakit yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Dan yang keempat ialah faktor psikologis. Faktor psikologis ialah permasalahan sosial yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan seseorang. Nah, selain faktor-faktor tadi, kami juga menyediakan penyebab dari permasalahan sosial, yaitu berupa perubahan atau perkembangan yang terjadi di masyarakat yang relatif cepat. Kenapa kami katakan ini bisa menyebabkan munculnya permasalahan sosial? Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap masyarakat itu pasti mendambakan adanya kemajuan dan perkembangan dalam kehidupannya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa kemajuan-kemajuan itu nantinya akan membawa dampak pada kehidupan kita. Nah, dampak-dampak yang terjadi di kehidupan kita ini nantinya lambat laun akan menciptakan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Semakin cepat perkembangan itu berlangsung, maka semakin banyak pula masalah yang mungkin timbul. Dengan demikian, sebetulnya masalah-masalah sosial itu merupakan dampak dari proses perkembangan yang ada di masyarakat. Apabila terjadi perubahan, baik yang disebabkan karena adanya gagasan-gagasan baru maupun karena adanya penemuan-penemuan baru, hal ini akan menimbulkan reaksi dari individu-individu dalam masyarakat tersebut. Nah, antara individu yang satu dengan individu yang lain, ini kadang-kadang reaksi yang mereka munculkan itu akan berbeda. Ada yang memberi reaksi positif, namun ada juga yang akan memberikan reaksi secara negatif.
perbedaan reaksi inilah yang nantinya bisa memunculkan adanya permasalahan sosial di masyarakat. Nah, untuk semakin mempermudah pemahaman kita tentang penyebab permasalahan sosial yang satu ini, kami akan memberikan salah satu contoh konkret. Misalnya nih, listrik masuk ke sebuah desa. Hal ini tentunya akan membawa pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat di desa tersebut. Membawa pengaruh positif karena dengan masuknya listrik ini akan membantu masyarakat desa di berbagai bidang kehidupan. Selain untuk sebagai penyinaran, masuknya listrik ini juga bisa menunjang penggunaan alat-alat elektronik seperti contoh televisi. Nah, masuknya televisi di daerah pedesaan ini akan membawa banyak perubahan bagi masyarakat desa. Contoh karena siaran televisi yang banyak menyampaikan pesan-pesan pembangunan, pengetahuan, hiburan, dan informasi-informasi lainnya. Melalui acara-acara ini nanti masyarakat desa jadi lebih berpikiran terbuka, berwawasan terbuka, dan lebih maju. Terutama untuk generasi-generasi mudanya yang akan kedepannya berkontribusi besar bagi negara. Sehingga kesenjangan antara masyarakat desa dan kota itu bisa diminimalisir. Selain berpengaruh positif, ternyata televisi ini bisa menghadirkan pengaruh-pengaruh negatif atau pengaruh yang kurang baik. Nah, acara televisi seperti hiburan, iklan, ini juga bisa berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat untuk meniru, sehingga akan menghadirkan kebiasaan-kebiasaan dan kebutuhan-kebutuhan baru yang kadangkala tidak sesuai dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa. Nah, kebiasaan-kebiasaan dan kebutuhan-kebutuhan baru ini akibat dari televisi tadi akan terus mendesak individu tersebut. Maka semakin lama akan menimbulkan kesenjangan antara keinginan dan kenyataan, antara apa yang dia inginkan dengan sebenarnya dia punya apa gitu. Nah, kesenjangan antara dampak positif dan negatif atau antara kemajuan dan kemerosotan moral inilah yang nantinya bisa menimbulkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Jadi dari contoh tersebut kan kita bisa lihat hanya dengan masuknya listrik ke desa itu ternyata bisa menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat, yang artinya perubahan dalam masyarakat itu bisa menimbulkan masalah sosial. Nah, selain itu, untuk menganalisis dasar penyebab dari adanya permasalahan sosial di masyarakat, kita juga bisa mengidentifikasinya melalui beberapa teori sosial. Seperti contoh yang pertama adalah teori fungsionalisme. Dalam teori ini dikatakan bahwa permasalahan sosial itu terjadi karena adanya kegagalan institusi sosial atau kelompok sosial atau bagian lain dari masyarakat dalam menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya. Jadi ada bagian dari masyarakat yang tidak menjalankan fungsi mereka. Contohnya keluarga tidak menjalankan fungsi keluarga sebagaimana mestinya, yang akhirnya ini bisa menimbulkan munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Yang kedua ialah teori konflik. Teori ini menyatakan bahwa masalah sosial muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Dan yang terakhir ialah teori interaksi simbolis. Teori ini berpandangan bahwa masalah sosial itu muncul karena pergaulan dengan pelanggaran hukum serta pelabelan yang buruk. Jadi individu itu dilabeli terlebih dahulu. Bagaimana masyarakat mengatakan dia yang buruk-buruk, hingga akhirnya dengan pelabelan tersebut muncul masalah sosial. Dia menjadi apa yang orang pikirkan tentang dia. Jadi muncullah masalah-masalah sosial seperti kriminalitas dan sebagainya. Nah, dalam menentukan solusi pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, ada dua jenis pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu pendekatan ekologi dan pendekatan sistem. Yang pertama, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi ialah pendekatan yang didasarkan pada konsep dan prinsip ekologi. Jadi dalam hal ini, penelitian masalah sosial itu berarti kita menelaah masalah sebagai hasil interelasi antara masyarakat dengan lingkungannya pada suatu ekosistem. Jadi bagaimana pengaruh manusia terhadap lingkungannya dan sebaliknya, bagaimana lingkungan tersebut mempengaruhi manusia. Yang nantinya setelah kita teliti dan kaji, kita akan lihat sejauh mana dua komponen ini menimbulkan masalah sosial. Bagaimana interelasi antara dua komponen ini bisa menimbulkan permasalahan di masyarakat. Nah, misalnya kita akan mengkaji masalah kemiskinan sebagai suatu masalah sosial di suatu daerah tertentu. Untuk mengungkap sebab-sebab kemiskinan, kita harus mengkaji tentang sejauh mana
pengaruh tingkah laku manusia memanfaatkan alam sampai menimbulkan adanya ketimpangan, menimbulkan adanya kemiskinan. Nah, dari sini kita nanti bisa mengambil solusi yang tepat dalam penanganan masalah sosial tersebut. Pendekatan kedua ialah pendekatan sistem. Pendekatan sistem ialah suatu pendekatan yang menetapkan bahwa masalah sosial tersebut sebagai suatu sistem. Sistem ini adalah suatu rangkaian gejala yang dihubungkan satu sama yang lain oleh suatu proses umum. Jadi setiap elemen dari subsistem harus dikaji sebagai suatu kebulatan dalam sistemnya. Nah, contohnya, kita ambil kriminalitas sebagai masalah sosial yang akan kita kaji, atau lebih tepatnya kita katakan sebagai suatu sistem masalah sosial. Nah, akar dari permasalahan sosial ini itu tidak hanya bisa kita tumpukan pada satu faktor saja, yaitu contohnya pengangguran saja, melainkan juga terkait dengan masalah budaya, politik, psikologis, geografis, dan sebagainya. Jadi dari kumpulan data itu kemudian akan kita lakukanlah analisis data baik dengan cara kuantitatif maupun kualitatif. Setelah kita sudah melakukan analisis, dari sinilah kita bisa mencari solusi tentang permasalahan sosial tersebut. Permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diatasi melalui upaya berikut. Yang pertama, mensosialisasikan nilai dan norma sosial. Permasalahan sosial dapat dicegah sebelum terjadi dengan upaya preventif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan mensosialisasikan nilai dan norma secara intensif. Yang kedua, mempertegas sanksi bagi para pelanggar. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan dapat diatasi dengan upaya represif, yaitu dengan menerapkan sanksi sosial secara tegas kepada setiap orang yang melanggar peraturan. Yang ketiga adalah meningkatkan pemerataan pembangunan dan pendidikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanya menciptakan perekonomian yang lemah. Pembangunan penting untuk meningkatkan pendapatan ekonomi per kapita. Pemerataan pendidikan berkaitan dengan sistem yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh anggota masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Upaya pemerintah dalam bidang pendidikan telah dilakukan, seperti dengan pembangunan sekolah, pengadaan dana BOS, serta kejar paket A, paket B, dan paket C dalam pendidikan. Sekian yang dapat kami jelaskan dalam kesempatan kali ini. Semoga hal-hal yang kami paparkan dapat berguna bagi kalangan masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai